Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang acting dua sejoli pendiri NU GL. Pasti tahu siapa mereka berdua. Bukan GL Mik, tapi NU GL. Om Lutfi dan Tad Idrus. Mereka berdua adalah ulama, ya, pintar baca kitab, alim, tapi sayang. Di depan Ba'alawi, al-kullu dhima yanfa. Jadi beliau berdua, Om Lutfi dengan Tad Idrus, ingin memba'alawisasikan para wali songo. Ya, yang sebenarnya pada 2020 sudah dibatalkan oleh kaum Ba'alawi melalui maktab resminya. Tapi setelah polemik nasab, maka oknum-oknum Ba'alawi itu memba'alawisasikan wali songo semua agar menjadi perisai, tameng bagi keruntuhan nasab mereka. Nah, si Om Lutfi dan Tad Idrus, ya Pak Idrus, karena ingin mendukung gerakan Ba'alawi demi menjaga dan mengawal nasab mereka, maka memaksakan kehendak dengan pura-pura lupa atau tidak tahu terhadap surat edaran dari Maktab Daimi Robitoh Alawiyah bahwa pada 11 Juni 2020 Ba'alawi itu sudah menafikan dan membatalkan keturunan Abdul Malik Azmat Khan. Ini suratnya, buktinya. Jelas nggih? Maktab Daimi pada 11 Juni 2020 mengeluarkan surat resmi bahwa keturunan Abdul Malik Azmat Khan itu terputus, ingkirot. Dan barang siapa yang mengaku sebagai keturunan Abdul Malik Azmat Khan itu bisa dipastikan PALSU, palsu. Palsu. Jadi Ba'alawi ini membatalkan dan menafikan nasab-nasabnya orang lain itu dulu dengan data. Nah, setelah polemik nasab ini bergulir, ternyata yang tidak terdata itu adalah nasab mereka. Terus sekarang datanya yang dibatalkan. Dulu data ini dibuat senjata oleh kaum Ba'alawi untuk menafikan dan membatalkan nasab orang lain. Setelah terbongkar menjadi senjata makan tuan. Akhirnya data ini yang dibatalkan oleh mereka. Kalau orang normal malu. Dulu ente, ya bahasanya Mbak Nawi ya, dulu ente membatalkan nasabnya orang lain dan menafikan dengan data, tidak terdata selama 600 tahun. Kenapa sekarang kok metode data itu ente batalkan? Malu gak kalau orang normal? Malu pasti. Baik teman-teman, yuk kita dengarkan videonya secara seksama agar kita semua tahu bagaimana dua sejoli ini berakting untuk memba'alawisasikan wali songo. Oleh karena itu, selamat mendengarkan. Masalah wali songo, ya. Wali songo, baik. Nah, jadi begini. Selama ini informasi yang kita tahu, wali songo itu bagian dari keluarga Akhlak Sadah Alawi. Baik. Yang nisbatnya kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Nah, belakangan ini Kiai ada apa? Ada arus ya mungkin bukan arus lah karena kecil ini. Ada upaya untuk jailanisasi Wali Songo. Jadi kalau Jailani itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti Wali Songo ini Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya, bukan Kebahdi. Ada juga yang upaya kawinisasi nasab kepada Sayyid Musa Al-Kafir dan Ja'far Ash-Shafii. Nah, ini kira-kira menurut Kiai sebenarnya bagaimana informasi yang Kiai tahu tentang Prah Wali Songo? Ya, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Kiai terus pada saya. Saya ini bukan orang yang ahli nasab, tapi walaupun itu saya pernah baca, gitu ya. Dan keluarga saya itu jarang sekali bicara masalah nasab, kecuali untuk silsilah keluarga saja dipergunakan untuk silaturahim. Gitu ya. Kalau saya selama ini tahu dari nasab keluarga, gitu ya, nah, itu yang namanya Wali Songo, nah, itu datangnya dari Gujarat, begitu ya. Iya. Nah, saya baca juga sudah lama ini dari Gujarat, itu berarti dari Sayyid Abdul Malik, gitu ya. Di Gujarat tatkala Sayyid Abdul Malik itu berhijrah dari Hadramut, kemudian sampai ke Gujarat, salah satu kota atau daerah di India, begitu, kemudian menikah dengan pembesar Khan. Ya. Akhirnya diberi julukan oleh raja di wilayah Gujarat itu menjadi Abumat. Abumat itu pembesar. Khan ya marga di India zaman tersebut. Gitu. Jadi yang saya tahu bahwa Sayyid Abdul Malik itu apa ya, anak cucu dari Sayyidina Al-Muhajir Ilallah Imam Ahmad bin Isa. Itu bukan Pahlawi berarti. Iya, ya, gitu ya. Itu terkenal sejarahnya, bahkan ditulis oleh sejarah umum pun ditulis. Kalau dulu kita di SMP, SMA itu ada. Nah, ini sudah dikenal di masyarakat begitu. Saya baru tahu kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo itu dari jalur siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tidak cocok ya? Al-Hasani ya. Al-Hasani ya. Ya. Padahal yang kita pahami dan masyhur indah ulama khususnya di Indonesia itu Al-Husaini begitu. Dua sejoli ini kekeh bersikukuh ingin memba'alawisasikan Wali Songo walaupun Ba'alawinya sendiri dulu 2020 membatalkan. Astagfirullahaladzim, tidak update. Begitulah, walaupun alim ya, kalau sudah terpapar virus Ba'alawi maka kealimannya mayanfa, tidak akan bermanfaat. Walaupun sudah pintar, kalau sudah kena doktrin buta maka kepintarannya mayanfa. Mereka berdua itu sebenarnya alim, iya. Kenapa mayanfa? Karena sudah terpapar oleh virus Ba'alawi dan sudah kena doktrin buta kaum Ba'alawi. Apapun yang disampaikan oleh Ba'alawi itu yang benar. Misalnya, Ba'alawi menafikan Wali Songo dari keturunan Abdul Malik Azmat Khan yang diceritakan di sini. Ini suratnya. Ini resmi, ditandatangani dengan setempelnya. Maktab mereka yang disebut dengan Robito, Maktab Daimi Robito Alawiyah itu sudah dengan resmi menyatakan bahwa siapapun yang mengaku anak cucu atau keturunan dari Abdul Malik Azmat Khan itu bisa dipastikan PALSU. Besar semua itu. Palsu. Kenapa alasannya? Karena tidak terdata selama 600 tahun, maka keluarga ini dianggap ingkirot, putus. Katanya pinter baca, banyak baca dong surat ini biar nggak malu. Kan malu-maluin umat. Malu-maluin pribumi. Ini sudah dibatalkan kok ngiyel, kok ngotot. Kan begitu.
Walaupun sekarang akhir-akhir ini banyak dari oknum-oknum mereka ya, bukan cuma oknum satu, oknum-oknum mereka kembali mengakui Wali Songo. Jadi kan pelin-pelan, jadi para kiai, para ulama, para tokoh pribumi, ya jangan ikut pelin-pelan kaum Ba'alawi walaupun kalian semua sangat cinta kepada Ba'alawi. Karena sangat cinta jadi mukibin, akhirnya Ba'alawinya pelin-pelan, ya ikut pelin-pelan, ya jangan begitu, malu dong. Kan begitu teman-teman, G. Ini surat resminya ini membatalkan. Apakah sekarang kalau keluarganya Ba'alawi sudah membatalkan dan maktab mereka secara resmi sudah membatalkan, kalau ngotot kan malu, malu-maluin. Jadi mereka berdua, dua sejoli ini ya, pendiri NUGL, ini berakting untuk mengedukasi umat bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Ba'alawi. Padahal Ba'alawinya sendiri sudah menolaknya, sudah menafikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka berdua itu kan tidak tabayun kepada Naat. Wali Songo itu sudah ada pengurus nasabnya yang disingkat dengan Naat. Apa Naat itu? Singkatan dari kalimat Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Berbagai informasi, manuskrip, pitutur, sejarah, hingga ke luar negeri itu sudah dikumpulkan semua. Ternyata tidak satu pun dari Wali Songo itu yang tanjakan nasabnya itu bersambung kepada Ba'alawi. Saya kemarin di Pondok Pesantren Gunung Sari di dalamnya Kiai Khalil Muhammad itu bertemu dengan Non Alek ya, atau Gus Alek, Genggong. Beliau itu ketua Suriah Naat Pusat. Saya bertanya, karena banyak teman-teman yang mengirimkan tentang surat edaran itu yang kemarin ini dipublikasikan lagi di media-media sosial, diangkat lagi, viral lagi. Akhirnya saya tanyakan, bagaimana tanggapan Naat atas beredarnya surat putusan kaum Ba'alawi yang sudah menafikan dan membatalkan Wali Songo dari keturunan Abdul Malik Azmatkon. Alhamdulillah beliau ya Kak, katanya, ini sebenarnya kami sudah membuat pernyataan pada 2019 akhir bahwa Naat sudah menyatakan dan menetapkan bahwa semua Wali Songo yang ada di Indonesia ini tidak satupun nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azmatkon setelah dilakukan verifikasi dan penelitian yang sangat panjang dan detail. Berdasarkan dengan manuskrip-manuskrip yang ditemukan, data-data yang diangkat, tidak satupun Aulia At-Tis'ah atau Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azmatkon yang merupakan bagian dari klan Ba'alawi. Begitu teman-teman, ini sudah jelas. Oleh karena itu ya Kiai, Ustadz, Idrus, jenengan kan alim, baca dong. Informasi-informasi dengarkan. Jangan hanya mendengarkan informasi sepihak dari kaum Ba'alawi. Jadi menurut mereka berdua, yang maha benar itu adalah Ba'alawi. Ketika Ba'alawi membatalkan nasab Wali Songo pada 11 Juni 2020, bahwa siapapun yang mengaku keturunan Abdul Malik Azmatkon itu bisa dipastikan palsu karena tidak terdata selama 600 tahun. Anda benar. Ba'alawi ini yang menyatakan. Akhirnya setelah polemik nasab bergulir pada 2024, oknum-oknum Ba'alawi bermunculan dan berkata, kalau Wali Songo ini ternyata keturunan Ammul Faqih, bagian dari klan mereka yaitu Abdul Malik Azmatkon di Hujurat India katanya, berarti Wali Songo itu anak cucu Ba'alawi. Anda benar.
Jadi, apapun yang keluar dari lisan Ba'alawi selalu benar. Akhirnya Ba'alawi berkata, Wali Songo bukan dari Ba'alawi, satunya Wali Songo dari Ba'alawi. Anda semua benar. Itu ketika pernyataan keluar dari lisan Ba'alawi. Kalau pernyataan yang keluar dari orang-orang yang bukan Ba'alawi selalu salah. 3 dari Wali Songo itu, tanjakan nasabnya itu bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan nada mengejek Jailanisasi Wali Songo. Anda salah. 3 Wali Songo tanjakan nasabnya ini bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah. Kenapa? Karena bukan Ba'alawi yang bicara. Yang 5 atau 6 dari Wali Songo ini tanjakan nasabnya itu kepada Musa Al-Khadim. Salah. Kenapa? Karena bukan Ba'alawi yang bicara. Wali Songo tidak satu pun yang nasabnya bersambung kepada kaum Ba'alawi, kepada Abdul Malik Azmatkhan atau Amul Faqih. Anda salah. Kenapa salah? Karena bukan Ba'alawi yang bicara. Begitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi siapapun yang berbicara bagi kaum kibin seperti 2 kiai ini ya, 2 sejoli ini, pendiri NUGL, walaupun alim, bisa baca kitab, bisa mengartikan kitab, bisa menjelaskan dari morot-morot kitab, itu semua tidak manfaat ketika berhadapan dengan kaum Ba'alawi. Maka apapun yang disampaikan oleh Ba'alawi, maka itu benar. Bisa memadamkan api neraka, benar. Mi'raj 70 kali setiap hari, benar. Bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, itu benar. Bisa menurunkan rantai dari langit, itu benar. Mengeklaim menerima wahyu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerahkan kekuasaannya kepada Faqih Muqaddam, itu benar. Kenapa alasannya? Karena semua keluar dari lisan Ba'alawi. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba itu dirubah menjadi tabbat yaba, itu benar. Kenapa? Karena keluar dari lisan Ba'alawi. Jadi semua benar ketika keluar dari lisan Ba'alawi. Sekarang dikritik oleh kiai-kiai pribumi, ini sesat. Kenapa si Faqih Muqaddam mengeklaim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pintu wahyu, jalan wahyu itu sudah ditutup. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW khatamun nabiyyin, penutup para anbiya. Ini kok Faqih Muqaddam mengeklaim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini salah. Anda salah. Kenapa? Karena bukan Ba'alawi. Anda pribumi. Terus si Faqih Muqaddam itu tidak boleh ini menyekutukan kerajaan Allah. Dalam Al-Quran sudah tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh sekutu dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur kerajaannya. Itu Anda salah. Kenapa? Karena bukan Ba'alawi, Anda pribumi. Ini berdasarkan Al-Quran. Anda tetap salah. Kenapa? Karena bukan Ba'alawi. Astagfirullahaladzim. Jadi begini teman-teman ya, mimpi itu. Kasihan. Sejauh ini ya, sudah terdoktrin oleh kaum Ba'alawi. Sehingga apapun yang disampaikan oleh kaum Ba'alawi, bagi mereka itu maha benar. Entah itu mendekati syirik, atau syirik sekalian. Itu ya dianggap benar oleh mereka. Dan ini salah karena di Al-Quran di situ. Ini ditakwil. Nah, bagi kita, pernyataan kaum Ba'alawi sama dengan Al-Quran. Ketika, begitu, kaum Muhibbin ya, menyamakan pernyataan-pernyataan kaum Ba'alawi itu dengan Al-Quran. Jadi yang mutasyabih, ya harus ditakwil. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 4 mazhab, ini sepakat. Yang ditakwil itu dari mutasyabihnya Al-Quran. Kalau ulama itu tidak ditakwil. Begitu teman-teman. Oleh karena itu 4 mazhab, 4 sosok pendiri mazhab yang sudah disepakati oleh sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua itu sepakat. Satu kata walaupun beda redaksi.
apapun pernyataan-pernyataan dan penetapan-penetapan yang sudah ditetapkan oleh para imam madhab tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran, abaikanlah pernyataanku dan kembalilah kepada Al-Quran. Itu satu kata. Sekarang pernyataan-pernyataan kaum Ba'alawi ini yang bertentangan dengan Al-Quran sama muhibbin-muhibbinnya itu dari cerita-cerita hurufatnya kaum Ba'alawi masih dibela, masih dibenarkan. Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa umat ini nanti? Oleh karena itu, kami tidak henti-hentinya terus berjuang untuk mengkritik siapapun yang hendak memelintir Al-Quran dan Al-Hadis dan merubah agama kepada agama Ba'alawi, maka kami akan terus melawan demi membela kebenaran dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dititipkan kepada nabinya, yaitu kebanggaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi tegak kuatnya agama Islam dan demi keselamatan umat dari gerakan-gerakan doktrin-doktrin buta yang berdampak penyesatan massal terhadap umat. Baik teman-teman, intinya begini. Dua sejoli ini ya, pendiri NUGL, ya, pembela dan pendekar nasab kaum Ba'alawi, ini ingin memba'alawisasikan para wali songo untuk dijadikan tameng oleh mereka berdua demi menutupi kerancuan, kesubhatan, dan bahkan kepalsuan klaim nasab kaum Ba'alawi. Artinya, kalau kalian semua membatalkan nasab kaum Ba'alawi, sedangkan wali songo ini adalah bagian dari klan mereka, keturunan kaum Ba'alawi, maka secara tidak langsung kalian semua membatalkan wali songo. Akhirnya, para anak cucu wali songo diam. Maunya begitu. Sayangnya, mereka berdua ini tidak update. Dan mereka berdua ini ya sayangnya tidak klarifikasi dulu kepada Naat. Biar tidak malu-maluin kami ya. Dan mereka berdua ini ya tidak mau tahu apa yang sudah disampaikan oleh kaum Ba'alawi melalui surat edarannya itu. Yang penting ingin membela nasab Ba'alawi. Paham ya? Jelas ya. Jadi setinggi apapun ilmunya para mukibbin, sedalam apapun pengetahuan para mukibbin, secanggih apapun dan secerdas apapun akal para mukibbin, ketika di depan kaum Ba'alawi, semua itu tidak berguna. Karena apa? Apapun yang disampaikan oleh kaum Ba'alawi itu adalah maha benar, dan apapun yang disampaikan oleh orang-orang di luar Ba'alawi itu semua salah. Walaupun ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, berdasarkan pernyataan-pernyataan para ulama, berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kaum Ba'alawi. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita semua berhati-hatilah. Yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita kembali kepada pernyataan-pernyataan para ulama salaf, para ulama-ulama pendahulu kita, agar kita terselamatkan dari gerakan-gerakan penggarongan sejarah, gerakan-gerakan pemalsuan karomah, dan gerakan-gerakan penyerobotan kuburan, dan gerakan-gerakan pelemahan pemerintahan. Oleh karena itu, yuk kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran pendahulu kita, para ulama, dan siapapun yang akan merubah agama, akidah tauhid, dan syariat, kita harus melawannya. Karena ini adalah pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua umatnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghadin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. 3 hal ini yang harus kita lawan, wahai umat Muhammad. Wahai orang-orang yang tahu, wahai orang-orang yang bisa baca, wahai orang-orang yang mengerti
murad dari kalimat-kalimat Arab, dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan pernyataan-pernyataan para ulama. 3 hal ini apa? Tahrif al-qalin, pembelintiran orang-orang yang berlebihan, intihal al-mubtidin, dan pemalsuan orang yang batil, wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang-orang yang bodoh. Semoga kita semua diberi taufik, hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi petunjuk untuk melawan terhadap siapapun yang mau merubah agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.